Halo rekan-rekan Unsia dimanapun berada, para mahasiswa, mahasiswi yang mungkin eh, sedang mengerjakan soal UASnya di minggu-minggu akhir ini ya. Kiranya rekan-rekan semua yang sedang mengerjakan soal UAS yang diberikan oleh Bapak dan Ibu dosen di Unsia bisa kita kerjakan dengan waktu yang sudah ditentukan seperti itu. Nah, kembali saya coba mempresentasikan dari soal UAS yang diberikan oleh Ibu dosen ya. Yang sebelumnya sudah saya lengkapi di lembar jawaban. Pada hari ini di presentasi ini dengan mata kuliah interaksi manusia dan komputer ya. Nah, ini UAS ya dengan IT code untuk IT 403 seperti itu. Nah, sebelum saya mulai dengan materi ini, izinkan saya perkenalkan diri ya secara singkat seperti itu. Nah, seperti biasa perkenalkan nama saya Iri Doni Pasaribu ya. Nah, eh, saya mencoba mempresentasikan mata kuliah daripada interaksi manusia dan komputer. Mata kuliah ini dipimpin langsung atau dilihat langsung oleh Ibu Cian ya. Ibu Cian Ramadona, Sortin ya, Eskom, Epkom seperti itu. Nah, saya sedang bekerja juga ya salah satu perusahaan IT tentunya di Mitra Integrasi Informatika, Member of Metadata ya, dan saya sudah berkeluarga, bertempat tinggal di Depok seperti itu. Mungkin itu perkenalan singkat saya. Izinkan saya mencoba mempresentasikan secara singkat ya, secara rangkum dari pertanyaan ataupun soal yang diberikan oleh Ibu Cian ya melalui mata kuliah interaksi manusia dan komputer ini. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya kita disuruh uh, menganalisa gitu ya, di mana pada saat end user berinteraksi dengan komputernya sendiri ya, ketika memasukkan data tentu kadang ada pesan kesalahan yang muncul ya jika user salah dalam menklik atau memasukkan data-data yang dia masukkan seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat pertanyaannya itu sebagai apa namanya perancang yang interaksi yang baik ya, format fisik seperti huruf, letak penempatan pesan ya, warnanya juga. Nah, di sini kita mencoba disuruh memperhatikan ya, memperhatikan uh, dalam pembuatan pesan kesalahan yang baik apa saja yang solusinya dan analisa apa saja yang bisa kita lakukan pada kasus tersebut ya ketika error error code ya. Biasanya sih banyak banyak juga error code yang muncul ya, pesan error gitu ya, baik dalam sebuah aplikasi ataupun sebuah Windows ya. Bisa saja memang registry Windows-nya sudah rusak atau software Microsoft Office tentunya banyak hal yang biasanya terkadang muncul pesan-pesan error yang di desktop kita di layar PC atau komputer kita. Nah, di sini saya coba membuat satu gambar ya. Ini sebenarnya gambar yang saya ambil dari internet ya. Di sini bisa kita lihat pesan yang kadang uh, muncul dan banyak 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 pesan error yang muncul. Ini salah satu aja seperti network error ya. Kita disuruh mengkontak administrator ya, kontak lewat administrator kita gitu, dan uh, ada juga pesan error yang terkadang kita salah dalam mengcopy atau mengcut sebuah file, itu ada pesan error yang muncul seperti itu. Nah, di sini kita coba menganalisa apa saja sih yang bisa kita lakukan dalam mendesain sebuah pesan error tersebut terhadap end user agar end user tidak panik, agar end user bisa keget dengan hal lainnya ya. Dan banyak lagi pesan-pesan kesalahan atau error yang muncul memang ketika sebagai user ada aja kesalahan input, ada
atau salah klik ya, sesuatu yang salah dalam sebuah sistem itu sendiri gitu. Nah, di sini tugas kita mencoba memberikan pesan, memberikan guide, memberikan secara informatif terhadap end user tersebut. Nah, di sini saya mencoba merangkum ya, merangkum apa saja yang harus kita coba perhatikan dalam membuat suatu pesan kesalahan yang baik dan apa saja solusinya, dan kita mencoba melakukan analisa pada kasus-kasus tersebut gitu. Nah, di sini saya ada membuat 6 ya, yang dimana 6 ini adalah beberapa yang harus kita perhatikan dari solusi dan analisa dari hal tersebut. Nah, yang pertama itu ada teks pesan yang muncul ya. Nah, teks pesan yang muncul ini kita harus tahu dulu apa namanya, pesan apa, kejelasan ya, kejelasan eh, pesan kesalahan harus bisa jelas dan mudah dipahami gitu ya. Kita harus bisa menghindari istilah-istilah teknis atau dengan kata umum itu jargonnya yang mungkin tidak dipahami oleh pengguna biasanya gitu. Nah, spesifiknya itu kita bisa memberikan informatif ya, memberikan apa, memberikan informasi yang spesifik ya tentang apa yang salah gitu dan bagaimana cara memperbaiki error tersebut. Terus misalkan nih alih-alih mengatakan input tidak valid atau lebih mengatakan kontak IT admin atau hal apapun gitu. Jadi harus jelas pesan yang kita berikan kepada user seperti itu. Nah, yang kedua itu ukuran dan jenis huruf. Nah, ini sangat berpengaruh sekali ya. Sebenarnya ukuran huruf itu pesan kesalahan harus cukup besar ya ketika muncul, jadi agak besar sehingga mata tertuju langsung terhadap pesan yang muncul tersebut sehingga mudah dibaca ya tapi tidak terlalu besar juga sehingga mengganggu elemen pada layar lain juga gitu. Nah, jenis huruf biasanya kita gunakan itu harus jelas dan mudah juga ya, seperti sans serif ya. Itu terus kita juga harus menghindari font yang sulit dibaca gitu. Font yang sulit dibaca ya. Jadi memang kita memang harus pintar dalam memilih jenis huruf yang yang mudah dibaca, yang sangat dekoratif lah tentunya. Nah, yang ketiga itu warna ya. Nah, di sini warna juga kita harus pintar dalam dalam menggunakan warna latar belakang yang kontras ya dengan warna teks agar pesan kesalahan mudah terlihat. Nah, biasanya latar belakang putih atau abu-abu terang dengan teks berwarna gelap adalah pilihan yang selalu baik dan ini sangat umum dilakukannya dalam pesan teks itu. Nah, kalau dalam warna teksnya itu sebenarnya itu adalah pesan kelas kesalahan yang biasanya memang adalah warna fontnya itu warna merah ya atau warna mencolok lainnya secara universal gitu ya. Nah, itu. Terus penempatan. Nah, penempatan ini maksudnya itu adalah lokasi ya, lokasi. Kita harus bisa menempatkan pesan kesalahan di dekat area di mana kesalahan itu terjadi seperti di bawah kotak input yang salah gitu ya. Nah, ini sangat membantu pengguna memahami konteks daripada kesalahan dengan lebih baik lagi. Terus penempatan peringatan itu ya, ada penempatan ini juga ada beberapa peringatannya di atas halaman gitu. Nah, jika kesalahan terjadi di beberapa tempat atau pada form yang lumayan panjang itu kita harus bisa mempertimbangkan menampilkan ringkasan kesalahan di bagian atas halaman gitu. Nah, di sini gaya. Nah, gaya di sini adalah gaya garis ya, garis atau icon ya. Nah, kita harus bisa menggunakan icon peringatan misalnya segitiga, simbol-simbol ya tentunya ya. Terus garis bawah untuk menarik perhatian pesan ya. Gitu. Terus eh, gayanya itu maksudnya kita harus juga memperhatikan apa namanya tombol tutup ya, tombol penutup atau hapus ya. Nah, kita harus menyediakan cara bagi pengguna untuk menutup teks yang muncul itu, pop yang muncul sehingga si end user bisa dengan cepat memperbaikinya. Nah, ketika pesan itu muncul tentu akan menghambat dalam end user melakukan action. Nah, itu kita harus memberikan instruksi secara informatif bahwasanya itu harus di close agar si end user bisa segera melakukan action lebih lanjut seperti itu ya. Nah, penyampaian teksnya ya. Nah, biasanya dalam menyampaikan teks ini juga hal yang sangat penting ya.
yang dimana kan bahasa yang digunakan itu kita memang harus sopan ya dalam itu, ini sudah etika ya, itu dalam sebuah memberikan pesan ya, memberikan guide gitu. Nah, kita harus bisa menghindari menyalahkan penggunaannya gitu. Nah, dan kita juga harus menawarkan bantuan atau solusi di dalam pesan tersebut. Terus penyampaian teksnya ini juga harus secara instruksi ya. Kita harus bisa menyertakan instruksi atau panduan yang lebih lanjut tentang langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh si user tersebut yang perlu diambil untuk memperbaiki kesalahan pada error yang muncul. Seperti itu ya. Jadi memang ini adalah 6 cara ya, 6 cara yang harus bisa kita perhatikan secara solusi dan secara analisa di dalam hal tersebut gitu, sehingga uh, memudahkan si pengguna dalam mengatasi error-error yang muncul seperti itu. Dan mungkin rekan-rekan yang memang bagian daripada sebuah programmer, bagian daripada sebuah perancang sebuah aplikasi, hal ini tentu tidak luput daripada rekan-rekan sekalian yang memang bergerak di bidang itu, karena memang sangat penting sekali sebelum kita membuat suatu aplikasi, suatu program ini harus disertakan agar si end user bisa dapat mengatasinya dengan cepat ketika ada pesan yang muncul seperti itu. Oke, next. Nah, di sini saya mencoba memberikan contoh solusi ya, seperti gambar error yang telah kita lihat di depan slide sebelum slide ini ya, yang dimana ada pesan kesalahan seperti itu ya. Nah, bisa kita lihat bahwasanya di dalam pesan kesalahan itu ada notif, ada pesan yang mengatakan kontak you administrator. Nah, atau hal lainnya yang lebih detail lagi yang memberikan secara informatif kepada si pengguna itu. Nah, di sini juga kita bisa melihat ya format. Nah, format teks yang digunakan itu berwarna merah ya tentunya, kurang font yang dari teks normal gitu. Terus ketika pesan itu error muncul itu memang posisinya diletakkan di bawah kotak yang memang ketika menginput suatu kesalahan itu dia ada di situ pesannya muncul seperti itu. Nah, apa kesimpulan yang saya dapatkan daripada UAS ini, tentu dapat mempertimbangkan aspek-aspek yang sederhana. Ini sederhana sih sebenarnya ya, sehingga di mana pesan kesalahan dapat kita rancang untuk menjadi sebagai informatif ya, juga sebagai media pembantu untuk pengguna itu sendiri ya, sehingga dapat memperbaiki masalah dengan mudah dan cepat tanpa membebani merepotkan IT admin itu sendiri gitu. Nah, ini adalah kesimpulan yang saya buat secara sederhana. Saya yakin rekan-rekan yang bekerja di bidang itu bisa mengembangkannya lebih baik lagi tentunya gitu. Nah, akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen ya, pada Ibu dosen Cian ya, yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk mempresentasikan hasil daripada jawaban UAS yang diberikan kepada saya melalui soal itu. Dan saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada dosen jika masih banyak terdapat kesalahan dalam pengerjaan, dalam mempresentasikan daripada soal UAS yang diberikan kepada saya. Semoga ke depan lebih baik lagi, dan kepada rekan-rekan sekalian selamat. Semoga mengerjakan dan mengumpulkan tugas ataupun UAS tepat waktu, dan itu yang bisa saya ucapkan. Terima kasih, salam sehat selalu.